Hari ini saya mau berbicara mengenai eh, bagaimana Allah melihat akan umat-umatnya. Allah melihat pertama kepada bangsa Israel. Baik, saya bacakan ayatnya dulu, seperti yang ada di flyer yang telah dibuat dengan begitu bagus oleh Stephen. Terima kasih banyak, Stephen. Ulangan 32 ayat 10, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudara-saudara, eh, saya jelaskan sedikit background atau latar belakang dari Ulangan 32 ayat 10 ini. Keseluruhan pasal ini, Ulangan 32 adalah merupakan nyanyian dari Musa. Ditulisnya, syairnya dia tulis, eh, dia menggambarkan bagaimana Tuhan melihat akan bangsa manusia. Bahkan dia berbicara begini pada ayat 1. Saya tidak tahu di screen, tetapi saya baca dari Alkitab. Nyanyian Musa, pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Ini adalah ungkapan seorang penyair, seorang komponis yang namanya Musa. Dia mau agar langit dan bumi mendengarkan apa yang dia mau sampaikan. Langit siapa yang di langit? Ada Tuhan, ada malaikat. Hmm. Siapa yang di langit? Ada manusia. Jadi ini saudara-saudara, ini sastra ya, ini sastra, ini syair, Hmm. ini syair. Jadi kita harus mengerti dari sisi eh, pasal ini adalah berisi mengenai syair yang ditulis oleh Musa. Ini ungkapan kalau dia menyebut kata yang di langit dan di bumi, artinya dia mau supaya semua mendengarkan akan apa yang dia mau ungkapkan. Dan yang dia mau ungkapkan itu adalah tentang Allah sendiri. Bagaimana Allah melihat akan bangsa manusia ini. Bagaimana persepsi Allah terhadap bangsa manusia ini. Lalu dia sebutkan begini, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian di ayat 7, dan ayat 8, tapi saya langsung saja ke ayat 8. Di sini Musa menyebutkan eh, wewenang Tuhan, hak Tuhan adalah ketika ia membagi-bagi akan wilayah dari bangsa-bangsa. Ayat 8 disebutkan begini, ketika Sang Maha Tinggi membagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa. Lalu lompat ke ayat 9. Tetapi bahagian Tuhan ialah umatnya. Siapa umatnya ini? Saya baca terus Seragam. ayatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Siapa Yakub ini? Apakah apa nama Yakub setelah dia mengalami pergumulan yang hebat bersama dengan Tuhan? Israel. Israel. Hmm. Dari sinilah berawal bangsa Israel itu. Jadi ayat 9 saya baca sekali lagi. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Kemudian dia berlanjut, bagaimana Allah punya sikap terhadap bangsa Israel ini, terhadap Yakub ini, terhadap Israel, terhadap miliknya sendiri, terhadap bangsanya sendiri, terhadap umatnya, terhadap perwakilannya. Ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Dia ini adalah yang Yakub. Hmm. Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya, oke, sampai di padang belantara dulu. Jadi kita lihat bagaimana situasi Yakub ya ketika dia mengembara. Lalu berlanjut bagaimana bangsa Israel ketika mereka dalam pengembaraan di padang gurun. Mereka begitu banyak kesulitan yang dihadapi. Dari segi alam, panas terik. Kalau hujan, kalau malam kedinginan, siang kepanasan,
tetapi Tuhan tunjukkan bagaimana perhatian Tuhan kepada bangsa ini. Di waktu malam, supaya mereka hangat, ada tiang api. Di waktu siang, ketika mereka kepanasan, ada tiang awan. Awan. Jadi tuntunan dan perlindungan Tuhan bagi umatnya. Lalu inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Dikelilinginya dia, diawasinya. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dalam kesulitan, dalam berbagai problema hidup dari bangsa ini dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, Tuhan keliling mereka itu. Artinya Tuhan lindungi mereka itu. Malaikat Tuhan berkemah mengelilingi orang-orang yang takut akan dia. Bangsa Israel dulu dan bangsa Israel rohani sekarang ini adalah milik Tuhan. Dia tetap memberikan perlindungan kepada mereka. Malaikat Tuhan tetap menjaga mereka supaya mereka boleh terhindar dari hal-hal yang menyulitkan kehidupan mereka. Bukan cuma dikelilingi atau dilindungi, diawasinya, dikontrol oleh Tuhan, diawasi Tuhan. Apakah dia masih dalam keadaan baik atau tidak, dalam kesulitan, dalam kesenangan. Ketika kita berdoa dalam kesulitan, Tuhan mengawasi kita. Tuhan observe, dia memperhatikan akan umatnya. Lalu kemudian dijaganya sebagai biji matanya. Inilah ayat yang saya sudah cantumkan di sini. Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Menarik ini, menggunakan kata biji mata. Hmm. Oke. Biji mata seseorang. Ungkapan biji mata seseorang ini berasal dari konsep pupil mata. Nah, kita tahu itu pupil mata. Perhatikan seperti gambar yang ada di bawah. Nah, itu yang bulatan ini adalah pupil. Itu dilindungi. Bayangkan kalau tidak ada itu kita punya tulang di atas, tulang pelipis dan kemudian tulang tulang pipi. Kalau tidak ada tulang di atas dan tulang di bawah, celaka kita punya mata. Begitu caranya Tuhan melindungi akan umatnya. Dia lindungi seperti biji mata. Jadi berasal dari konsep pupil mata yang merupakan bagian tubuh yang rentan dan sensitif yang dilindungi dengan hati-hati. Sebagaimana kita menjaga akan mata kita supaya jangan itu terbentur dengan benda-benda keras, begitulah cara Allah melindungi akan umatnya. Dan ungkapan tersebut menandakan sesuatu atau seseorang yang sangat berharga sehingga Tuhan jaga, sehingga dijaga dan disayangi sebagaimana manusia menjaga akan bola mata ini. Bola mata ini sangat penting. Bila mana dia tersentuh dengan benda keras dan pecah, maka orang akan menjadi buta. Itu sebabnya dijaga betul-betul. Dalam penggunaan istilah ini, penggunaan modern, kata apple of someone's eyes atau biji mata seseorang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu yang sangat dihargai dan dicintai. Aplikasinya, kalau bangsa Israel ini adalah biji mata Tuhan, artinya bangsa Israel ini dihargai oleh Tuhan. Bangsa Israel ini dicintai oleh Tuhan, walaupun mereka berontak. Luar biasa kita punya Allah ini. Bangsa Israel mendurhaka kepada Tuhan, tetapi dia tidak pernah membatasi akan kasih sayangnya kepada bangsa ini. Oke, kita lanjut. Dalam Alkitab versi King James, biji mata ini adalah ungkapan Alkitab yang sering digunakan untuk mengungkapkan kepedulian dan perlindungan Tuhan yang dalam bagi umatnya. Dan pengertian tentang apple of his eye ini, biji matanya atau biji mata Tuhan ini, itu bisa ditemukan dalam Mazmur 17 ayat 8 dan Sakaria pasal 2 ayat 8. Oke. Di Mazmur 17 ayat 8, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara-saudara, ini merupakan doa. Saya mau tanya, doa siapa? Ada yang mau menjawab? Doa siapa? Ini adalah doa seorang yang pernah melakukan dosa yang begitu keji di hadapan Tuhan. Raja Daud. Raja Daud, terima kasih banyak. Ketika dia menghadapi ancaman demi ancaman, bahaya demi bahaya,
problema demi problema, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong pelihara aku seperti biji mata. Sebagaimana orang menjaga biji mata, maka saya punya keyakinan bahwa Engkau sedang melihat aku sebagai biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Kata sembunyikan aku, kata lainnya adalah lindungi aku. Dilindungi aku di celah batu. Dan dia adalah batu karang. Oke. Nah, sekarang saudara-saudara, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah. Kalau sekarang ini gerejanya adalah gereja pilihan Allah. Hati-hati, hati-hati kalau ada bangsa kafir yang mau coba-coba mau korek pada orang, mau coba mau ganggu, apalagi menjarah akan milik mereka, merampas. Hati-hati. Firman Tuhan katakan dalam Sakaria pasal 2 ayat 8, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Siapa mereka? Adalah bangsa-bangsa kafir. Bangsa kafir. Banyak bangsa kafir yang memusuhi akan bangsa Israel. Ada bangsa Amon, bangsa Moab, bangsa Filistin, bangsa Asyur, dan lain sebagainya. Bangsa Asyur jauh sebelumnya, sebelum bangsa-bangsa yang lain eh, menjajah akan bangsa Israel. Sakaria pasal 2 ayat 8, sebab ginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah, teruskan ayatnya, menjamah biji Biji matanya. mata. Hmm. Biji mata siapa? Biji mata Tuhan. Tuhan. Siapa yang mau ganggu ini umat Allah, mau menjara mereka, mau merampas hak dari umat Allah, mau mempersulit umat Allah ini, bahkan menganiaya akan umat-umat Allah, mengancam dan menghancurkan akan umat Allah ini, Tuhan bilang sama dengan mereka mau jamah akan biji mata Biji Tuhan. mata Tuhan. Luar biasa. Sangat berharga berarti umat Tuhan ini. Di mata Tuhan sangat berharga. Mereka itu diumpamakan sebagai biji mata Tuhan sendiri. Jadi kalau ada, ini mungkin aplikasi yang sederhana, jika ada yang coba, yang mungkin ya mau menghancurkan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Iya. Itu sama dengan dia mau menghancurkan, mau menjamah biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan. Ini adalah sangat vital. Ini sangat krusial. Itu sebabnya mari kita hargai akan gereja Tuhan ini. Oleh karena gereja ini adalah biji mata Tuhan. Oke. Ulangan 32 ayat 10. Kembali ayat tadi. Musa menceritakan gambaran puitis tentang kepedulian Allah terhadap Israel. Di tanah gurun ia menemukannya, di tempat tandus yang gersang dan tandus, ia melindunginya dan memeliharanya, ia menjaganya seperti biji matanya. Kembali lagi ditekankan mengenai biji mata Tuhan. Bangsa Israel adalah biji matanya yang dia pelihara, dia lindungi, dan dia jaga. Mari kita masuk sedikit ke satu bagian kecil ini. Gereja Tuhan sekarang ini, kita sekarang sudah cukup banyak anggota jemaatnya, sekitar 23 juta ya, anggota gereja Advent. Tetapi saudara tahu, berapa banyak sih gereja Advent itu ketika itu bermula? Sebelum kita datang ke situ, saya baca Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Terima kasih Ibu Ani. Jangan takut, hai kawanan kecil. Kepada siapa Yesus berbicara ini?
kepada muridnya. Berapa banyak muridnya? 12. Satu ingkar, tinggal 11. 11. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Ini jumlah yang kecil. Tetapi ketika mereka merelakan diri mereka digunakan oleh Tuhan, mereka berdoa dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, maka misi Tuhan berhasil mereka laksanakan. Mereka pergi menginjil ke seluruh pelosok. Dari 12 murid, berapa banyak umat Kristen sekarang? Mayoritas penduduk dunia beragama Kristen. Mulai dari yang kecil. Jangan takut, hai kamu kawanan yang kecil. Berapa banyak kita punya anggota gereja? Lifehouse. Saya lihat yang terdaftar secara resmi 46. Tidak banyak dibandingkan dengan gereja-gereja yang lain, yang ratusan. Tetapi jangan takut, Tuhan katakan. Tidak perlu merasa takut, merasa pesimis, jangan. Mengapa? Murid-murid berdoa dengan Yesus. Mereka pergi dari 12 murid menjadi 70 murid, mereka berdoa lagi. 70 murid menjadi 120 murid, mereka berdoa lagi. 120 murid, mereka berdoa menginjil menjadi 3.000. Dari 3.000, 4.000. Dari 4.000, setiap hari, sesuai dengan Lukas, dengan kisah pasal 2, setiap hari akan orang-orang yang diselamatkan. Dan itu sebabnya umat Kristen sekarang mendominasi dunia ini. Kita hanya 46. Jangan takut, hai kawanan kecil. Do not fear the little flock. Hai kawanan kecil, jangan takut. Era perkembangan saya sendiri, karena saya juga dulu mengajar sejarah gereja Advent waktu di Unclub. Saya ambil sedikit materi kelas ini, materi kelas yang saya ajarkan. Dulu nama dari perkumpulan umat Allah ini dan antara 1844 sesudah kekecewaan 1844 sampai 1860, nama gereja kita waktu itu adalah Little Flock atau kawanan kecil. Siapa saja yang ada di situ waktu itu? Ada sana James White, Ellen White, Hiram Edson. Nah, saudara ingat Hiram Edson? Pada waktu mereka pergi beberapa orang ke ladang jagungnya, berdoa di sana setelah kekecewaan, tanggal 22, tanggal 23 mereka ke kebun itu, mereka berdoa supaya Tuhan tunjukkan kenapa Tuhan tidak datang kemarin. Itu setelah mereka mengadakan penelitian, baca firman Tuhan. Dan kemudian Tuhan tunjukkan akan kenapa Tuhan itu belum datang. Ada pembahasan lain untuk itu. Saya hanya sentuh mengenai Hiram Edson ini. Ada Joseph Bates di sana, ada Stephen Pierce, ada Owen Crozier. Nah, Owen Crozier ini salah satu yang pergi di kebun jagung dari Hiram Edson. Ada F.B. Hahn juga, dia salah satu yang mendampinginya. Lalu John Loughborough. Kalau saudara lihat, kalau saudara baca peraturan gereja, itu adalah disusun oleh John Loughborough, lalu direvisi. Jadi kita punya peraturan gereja ini John Loughborough. Kemudian Uriah Smith adalah sekretaris General Conference yang pertama. Oke. Hanya ini yang disebut gereja pada waktu itu, gereja yang sudah merupakan sisa dari kekecewaan itu, 1844. Mereka menamakan diri sebagai Little Flock. Mari kita lihat perkembangan. Pada bulan Desember, tanggal 24, 1850, Kayar diberikan pada Ellen White, perlu adanya organisasi. Mereka sudah satu kelompok yang setia meneliti kitab suci. Mereka dikenal sebagai the First Adventist Movement. Perlu ada organisasi. Ada alasan kenapa perlu, itu nanti di kelas itu biasa dikasih. Kenapa perlu ada organisasi gereja. Lalu pada bulan Mei 1850, dari Little Flock ini mereka cari nama. Oleh karena
mereka masih terinspirasi dengan kedatangan Yesus, maka mereka menamakan diri kelompok ini dari Little Rock menjadi Parkville Church of Christ Second Advent, gereja kedatangan Yesus kedua di Parkville. Itu Mei 1850. Lalu kemudian 28 September 1860, waktu itu wakil-wakil gereja, wakil-wakil Advent, belum ada gereja masih Advent hari ketujuh waktu itu, mereka berkumpul di Battle Creek, mereka akan rapat di sana untuk mencari nama yang permanen. Maka ada beberapa usul yang sudah disampaikan waktu itu. Pertama adalah, ada yang usulkan, coba kita kasih nama The Brethren, persaudaraan. Tetap jaga itu persaudaraan, walaupun kecewa karena Yesus tidak jadi datang. Atau kenapa kita tadi tidak namakan saja umat yang sisa, ya, The Remnant. Jadi nama yang lain yang diusulkan. Karena mereka ini remnant adalah sisa dari masa kekecewaan 1844 bulan Oktober. Apa kita kan kita punya kekuatan adalah Harsabat, dan pekabaran tentang Harsabat itu diterima oleh Rachel Oakes, kemudian dari Rachel Oakes ke Joseph Bate, ke Thomas Preble, kemudian ke eh, Ellen White dan James White yang waktu itu baru menikah. Jadi ini kita bagus kasih nama pemelihara Harsabat, The Sabbath Keepers. Yang lain usulkan, kita kan umat Allah. Kenapa kita umat Allah yang akhir? Kenapa kita tidak namakan The Church of God, sidang jemaat Allah? Lalu yang satu, yang namanya David Hewitt, dia mengusulkan satu nama. Dia pikir bahwa ada dua hal yang perlu ada di dalam nama gereja. Yang pertama adalah pemelihara Sabat. Yang kedua adalah masih tetap percaya akan kedatangan Yesus walaupun mengalami kekecewaan. Pada waktu mereka godok ini 5 nama ini, usulan dari David Hewitt yang diterima adalah Seventh Day Adventist. Inilah David Hewitt fotonya, dan ini adalah kuburnya waktu kami ke Battle Creek beberapa tahun yang lalu dari Andrews University. Kami dibawa oleh sahabat-sahabat di sana ke Andrews University, dan kubur dari para pionir ada beberapa di sana, dan itu sudah ditangani oleh pemerintah, itu sudah menjadi ya sudah dikelola oleh pemerintah karena ini harus dijaga ini. Ini warisan budaya yang sangat bernilai. Di gerbang ada 18 rempah-rempah. Waktu karena saya mengajar sejarah gereja Advent, saya cari itu nama-nama yang disebutkan dalam sejarah gereja, dan saya temukan. Kecuali William Miller, karena William Miller dia di New York, dekat New York. Nah, saudara-saudara, saya kembali kepada yang tadi. Gereja itu mulai dari hanya segelintir orang. Tapi mereka tidak merasa kecil hati karena mereka punya misi. Saudara-saudara, berapa kita sekarang? 46. Kita maju terus. Jangan takut, jangan kecewa. Jangan kecewa. Gereja ini tidak akan pernah runtuh. Apa sebabnya? Karena gereja adalah biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan. Amin. 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 Pada 23 Desember 1892, Ellen White menulis sebuah surat. Kemudian itu dimuat dalam General Conference Daily Bulletin Februari 27, 1893, halaman 408 dan 409. Dan surat ini dibacakan ketika diadakan General Conference pada tanggal 26 Februari 1899. Isi suratnya ditujukan kepada General Conference, kepada saudara-saudara yang ada di General Conference. Saya bersaksi kepada saudari saya bahwa gereja Kristus, betapapun lemah dan bercacat, adalah satu-satunya objek di bumi yang kepadanya Dia memberikan perhatiannya yang tertinggi. Saudara pergi ke gereja mana di seluruh dunia ini? Gereja Advent. Orang bercanda, apalagi di gereja orang-orang Indonesia. Di mana saja. Di mana saudara dapati gereja Advent yang tidak punya kekurangan? Banyak kekurangan. Banyak kelemahan. Anggota-anggota banyak kekurangan. Tetapi kita tidak bisa rasa rendah diri karena kita banyak kekurangan.
Kita maju karena kita punya Tuhan yang memperhatikan kita sebagai biji matanya. Dan justru Nyonya White katakan bahwa gereja ini adalah satu-satunya objek di bumi ini yang kepadanya dia memberikan perhatiannya yang tertinggi. Perhatian tertinggi kepada gereja Tuhan yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Jadi jangan sampai ada yang bilang begini, oh ini gereja Advent, keluar juga nih. Masa kalau gereja Advent begini model? Keluarlah kamu, janganlah kamu terbabit dengan segala dosa-dosanya. Firman Tuhan salah dimengerti. Nah, ada waktu yang lain, mungkin kalau ada seminar berikut saya ingin bahas mengenai gereja Advent Babylon, tapi nanti di lain waktu. Will the church be collapsed? Apakah gereja akan runtuh? Oleh karena banyak kekurangan, banyak kelemahan, apakah gereja akan runtuh? Mari kita lihat apa kata Ellen White dalam buku Maranatha halaman 32. Gereja nampaknya seperti akan runtuh, tetapi sebenarnya tidak runtuh. Gereja tidak akan runtuh. Anggota boleh berkurang. Anggota boleh berkurang. Karena mungkin ya oleh karena ada pekerjaan di tempat lain, ya, banyak faktor penyebab sehingga anggota itu berkurang. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, berkurang bukan berarti Tuhan tidak melihat. Tuhan melihat. Dan Tuhan punya cara tersendiri bagaimana itu kekurangan itu bisa bertambah, bertambah, dan bertambah. Yang penting gereja itu harus komit. Jangan mengandalkan saya sebagai pendeta, jangan mengandalkan ketua-ketua jemaat, jangan mengandalkan kita yang sudah punya pengalaman puluhan tahun di dalam gereja. Andalkanlah kekuatan di dalam doa. Dengan berdoa Tuhan melihat akan kebutuhan kita. Mengapa tidak runtuh? Karena gereja adalah biji mata Tuhan. Gereja adalah. Jadi saya sudah dahulukan tadi ya, kalau ada yang mau ganggu ini gereja ini, itu sama dengan ada ganggu biji mata Tuhan, ya toh? Ya, betul. Tidak ganggu biji mata Tuhan. Jadi pokoknya kalau ada terdengar di mana saja ya, bukan cuma di gereja ini. Saudara pergi ke gereja mana, lalu kalau ada yang mengatakan mau coba-coba mengganggu akan gereja, mau membuat gereja jadi apa namanya ya? Mati kita tuh gereja. Ya, seperti hilang keseimbangan. Lebih fatal lagi kalau misalnya saya ke California misalnya, saya pergi ke Sacramento. Lalu ada anggota Sacramento bilang ini gereja ini bukan cuma habis mau mati nih gereja. Rupanya dia melihatnya ini bakal mau mati. Tapi jangan khawatir. Gereja Tuhan adalah biji matanya. Dia akan tetap pegang. Saya kembali pada ayat tadi. Lihat bagaimana cara Tuhan memperhatikan akan gerejanya. Ulangan 32 ayat 10. Ia melindunginya, ia memeliharanya, ia menjaganya seperti biji matanya. Dan gereja tidak akan hancur. Sekarang yang terakhir. Kalau Tuhan sudah memberikan perhatian yang cukup tinggi kepada gerejanya, karena gereja ini sangat berharga. Biji mata itu sangat berharga, sangat bernilai. Maka bagaimana kewajiban dari biji mata ini? Ya. Inilah yang kita perlu renungkan malam hari ini. Amsal 7 ayat 2. Ini seorang bapak yang bijak yang menuliskan akan ayat ini. Berkata kepada anaknya, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Jadi bagaimana anak ini menjaga biji matanya, begitulah dia harus menjaga, menyimpan akan ajaran. Karena ini orang tua terhadap anak, jadi ajaran orang tua terhadap anak. Dan ajaran orang tua itu adalah ajaran dari Tuhan. Jaga itu ajaran Tuhan itu. Konsekuen terhadap ajaran Tuhan. Kalau Tuhan ajarkan, kita harus setia. Kalau Tuhan ajarkan, mari kita memberikan kepedulian pada orang lain. Tunjukkan itu.
Kalau Tuhan ajarkan lebih banyak dan lebih bersungguh-sungguh berdoa, lakukan itu. Simpan itu seperti menjaga, menyimpan biji mata, menyimpannya di bawah dua tulang, kelopak mata dan tulang Yep. pipi. Guard my Yep. teachings as the apple of your eye. Tuhan berkati kita sekalian adalah doa saya. Amin.